Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, volume perdagangan Bitcoin mencapai level terendah dalam hampir 5 tahun terakhir pada bulan ini. Investor nampaknya masih belum berani untuk kembali menyuntikkan dananya ke pasar kripto. Analisis data CryptoQuant dari bursa spot dan derivatif menunjukkan total volume Bitcoin yang tersimpan di semua bursa kripto menunjukkan penurunan pada awal bulan ini ke level terendah sejak tahun 2018 dan kesulitan untuk kembali pulih. Meski begitu, data Coinmetrics menunjukkan harga Bitcoin sendiri masih naik 57% di tahun ini dan berada di sekitar 26,1 dolar Amerika Serikat. Chief Analyst data CryptoQuant Julio Moreno menyebut volume perdagangan kripto menurun di pasar karena investor retail pergi. Ketegasan pemerintah Amerika Serikat terhadap kripto ditambah dengan berakhirnya krisis perbankan pada bulan Mei yang menyumbang sebagian besar keuntungan tahun ini membuat investor dan trader menjauhi kripto. Lalu bagaimana potensi bursa kripto di Indonesia dan sejauh apa perkembangannya hingga saat ini? Kami akan membahasnya langsung bersama Kepala Bapepti Didit Nurdiatmoko. Pak Didit, bagaimana perkembangan bursa kripto saat ini, Pak? Dan kalau boleh tahu berapa rata-rata nilai transaksi harian di pasar kripto, Pak? Baik, terima kasih Mbak Mercy. Jadi memang tadi seperti disebutkan ya, volume transaksi kripto memang saat ini sedang turun dan mungkin di tahun ini adalah sudah mencapai ke dasarnya. Tentu diharapkan ke depan ini akan semakin rebound, semakin membaik. Bursa kripto yang dibangun pemerintah Indonesia tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa ada perlindungan masyarakat ketika bertransaksi di aset kripto. Jadi tujuan utamanya adalah ke sana ya. Jadi dengan adanya bursa kripto ini diharapkan masyarakat semakin yakin ketika berinvestasi di kripto. Tetapi sekali lagi bahwa investasi kripto ini boleh dibilang sebagai alternatif ketika memang perbankannya kondisinya tidak baik. Nah, ketika perbankan semakin membaik, maka biasanya investor juga akan pergi kembali ke perbankan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang transaksi atau volume transaksi kripto ini memang masih turun ya, trennya turun. Kalau di 2022 ya itu total volume transaksi itu sekitar 300 triliun selama 1 tahun. Maka sampai dengan bulan Juni kemarin ya, dalam 6 bulan itu volume transaksi itu baru mencapai sekitar 60-an triliun ya. Gitu. Jadi memang turun sekitar 50% dibandingkan dengan kondisi di 2022. Begitu kira-kira Mbak Mercy. Baik Pak, sekarang ini ada berapa jenis aset kripto ya Pak yang terdaftar di bursa dan bisa diperdagangkan? Jenis koin yang bisa diperdagangkan sekitar 500-an jenis koin. Ya, sekitar 500 jenis koin yang bisa diperdagangkan dan ke 500 jenis koin tersebut sudah mendapatkan izin dari kami dari Bapepti. Apa mekanismenya Pak supaya ada koin yang bisa diperdagangkan di bursa kripto ini Pak? Apakah bisa, kalau saya mengutip istilah pasar modal ini IPO, apakah bisa seperti itu Pak diajukan kepada Bapepti untuk bisa diperdagangkan di bursa kripto? Begini, Bapepti itu kan bagian dari Kementerian Perdagangan. Ya, jadi Kementerian Perdagangan itu memang mengurus di sisi hilirnya. Jadi kami menyetujui koin-koin apa saja yang diperdagangkan berdasarkan koin yang sudah ada di di market ya, di pasar ya, kira-kira seperti itu. Di pasar dunia itu ada sekitar 20.000 jenis koin ya. Baik. Pasar dunia ada sekitar 20.000 jenis koin. Nah, kemudian para pedagang di Indonesia itu akan mengusulkan ya koin-koin apa saja yang bisa diperdagangkan. Dalam arti koin-koin tersebut memang yang ramai diperdagangkan dan relatif memiliki white paper yang aman. Nah, kami kemudian melakukan analisis atau penilaian atas koin-koin tersebut dengan melibatkan para pedagang dan saat ini ada sekitar 500-an jenis koin yang bisa diperdagangkan. Nah, di dalamnya situ ada beberapa juga koin lokal ya, koin lokal. Namun untuk izin yang terkait dengan kalau di pasar modal ada IPO ya kira-kira, maka
di sini memang harusnya ada ICO, Initial Coin Offering ya, tetapi memang Initial Coin Offering ini masih perlu pengaturan yang lebih lanjut lagi. Itu Baik Pak, kira-kira itu Mbak. dari sisi hulunya, dari sisi hilir atau terkait dengan para pembeli Pak atau pedagang aset kripto ini, bagaimana peningkatan jumlah investornya di tahun 2023 ini Pak, dan bagaimana strategi dari Bapepti untuk meningkatkan edukasi terkait dengan aset kripto ini Pak? Begini, yang selama ini berdagangkan adalah perdagangan fisik ya, perdagangan fisik aset kripto. Dan itu menurut analisis kami itu baru sekitar 10% dari potensi perdagangan aset kripto itu sendiri. Setelah perdagangan fisik, nantinya tentu akan setelah bursa ini berdiri, akan ada perdagangan yang bersifat future, derivatif, dan sebagainya, staking, dan sebagainya. Ya. Jadi justru itulah yang akan meningkatkan volume perdagangannya. Jadi setelah ini masuk bursa dengan pengawasan yang lebih baik, maka inovasi-inovasi perdagangan aset kripto akan berjalan dengan lebih baik lagi tentunya. Harapannya kira-kira seperti itu. Seperti yang saya bilang, saya tadi bilang tadi ada staking, ada future, ada derivatif dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kami bersama dengan bursa dan asosiasi pedagang akan terus melakukan semacam literasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi-potensi dari aset kripto, termasuk juga risikonya. Karena seperti yang kemarin kita dengar, ada beberapa pihak yang kadang-kadang tidak memahami risiko bertransaksi atau berinvestasi dengan kripto, sehingga berakibat menjadi kurang baik. Nah, tentu kami akan mengedepankan literasi, baik itu terkait dengan potensi tentang aset kripto maupun risiko terkait dengan investasi aset kripto. Baik, terakhir Pak, terkait dengan pengawasan dari aset kripto ini, karena seringkali aset kripto diasosiasikan dengan aktivitas negatif. Bagaimana ini bisa diawasi oleh Bapepti dan juga bursa kripto Pak? Ya, maka dengan adanya bursa kripto, ada clearing terkait kripto dan depository, maka harapannya ini nanti pengawasan akan menjadi lebih baik karena semua risiko akan dibagi ke ketiga lembaga tersebut maupun ke Bapepti. Kemudian kaitannya dengan aset kriptonya sendiri, tentu karena aset kripto ini sebagian besar itu berasal dari luar negeri, agak sulit bagi kami untuk melakukan pengawasan terkait dengan white paper-nya ya. Tetapi terkait dengan aset yang berasal dari luar negeri, tentu nanti kami mengharapkan bursa akan bisa membaca lebih jernih lagi sehingga bisa memperingatkan para aktor yang ada di dalam ekosistem kripto untuk lebih berhati-hati. Sedangkan untuk aset kripto yang berasal dari dalam negeri, tentu akan lebih jelas white paper-nya dan itu akan lebih mudah untuk diawasi. Baik, terima kasih Pak Didit Nurdiatmoko untuk informasi dan juga insight-nya. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain waktu Pak. Sukses dan sehat selalu.